Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Hanya Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau bukan Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang maha sanggup dan sangat sanggup. Kami bersyukur karena Engkau bukan hanya Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan, biarkan mata kami tercelik pagi hari ini untuk melihat betapa Tuhan itu memberikan semuanya dengan totalitas yang ada padamu untuk kami, umat yang Kau cintai. Hamba berdoa pagi hari ini, ajari kami dari firman-Mu, bicara ya Tuhan, buat anak-anak-Mu menangkap akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ada beberapa hal saya mau sampaikan penting buat saudara sebelum kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, Ibu Ripkah berulang tahun pada hari ini. Bagaimana kalau kita mendoakan dulu? Mari berdiri sama-sama sekali lagi. Siapa yang diberkati dengan tiap kali dia main musik menyembah Tuhan? Amen. Kedangkan tangan saudara, ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, yang hari ini berulang tahun. Diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, diberkati hatinya. Berkenan terus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, katakan happy birthday Ibu Ripkah. Amen. Dia ulang tahun hari ini. Nanti sore ada acara lagi, Hasto yang mimpin. Yang kedua, saya mau sampaikan begini. Kemarin ada beberapa mahasiswa akademi kita datang ke saya. Saya sudah ngerti nih, kalau mahasiswa datang ke saya ini sudah ngerti. Dua, paling-paling yang mereka butuhkan itu dua. Satu, minta didoakan. Itu sudah pasti. Yang kedua, titip jual. Itu pasti, saudara. Sudah ngerti saya ilmunya paling-paling begitu. Jadi, saya pikir ya ini paling titip jual, mau beli jual lemper akademi atau apa saya nggak tahu. Ternyata mereka datang dengan benda yang menurut saya cukup mengejutkan. Mereka ini punya inovasi bagus, mereka buat seperti casing untuk binder. Ini buat Anda yang di dalamnya nggak termasuk ya saudara, ini kayak begini aja, bagus sih. Kalau saudara kerja, Anda di kantor atau saudara punya pekerjaan yang membutuhkan akan banyak catatan, ini mereka inovasinya ada 2 handphone, menurut saya kurang, sekarang orang masing-masing 3 menurut saya, ada yang handphonenya 5, itu kalau jual belinya laku kan 5 handphonenya kurang, ada tempat uang receh, ada tempat uang kertas, ada tempat kartu kredit, jangan suka ngutang tapi Anda punya nggak apa-apalah, saudara ya. Lalu kemudian ada kartu nama, ada untuk CD, kalau Anda mau presentasi atau apapun, ada apa itu tempat untuk spidol dan sebagainya. Jadi ini bagus sekali. Dan saya diberi satu, berpinter mereka untuk promosi. Tapi ini kulitnya bagus dan menarik. Kalau Anda mau itu Anda di depan ada sedikit nggak banyak, tolong dihabiskan aja. Tapi ini bagus saudara. Artinya saya melihat sebuah kreasi ya. Kalau kita tidak punya kreativitas, tidak mau menciptakan yang beda, akan sulit sekali. So, ini yang kedua. Yang ketiga, ini banyak orang SMS saya, telepon, segala macam lah. Tanya soal jagung. Ini yang saya kadang-kadang berkata gini, kalau satu jagung semua. Mau coba yang lain, daging atau apa gitu. Jangan ngikut, tapi kalau mau ngikut boleh juga. Ini nanti hari Selasa ada pertemuan Ketua MK ya Pak Sugi. Kalau Anda mau bergabung 6:30 Anda boleh datang. Kalau mau tanya soal itu, karena memang sebetulnya menjanjikan sekali dan produk ini itu aneh sekali. Saya melihat ketika kita sudah buat di 36 Kodim di Jawa Tengah dan Jogja, hasilnya memang dahsyat saudara. Itu luar biasa dan saya pikir ini akan jadi awal kemakmuran lah buat semua kita. Ada yang tanya, Pak jemaat boleh nggak? Boleh lah, kenapa tidak?
Anda bisa lakukan apapun jadi bagian saudara, kerjakan dengan segenap hati. Yakinlah pasti ada sesuatu yang dahsyat akan Tuhan buat. Ini masa-masa yang ajaib sekali. Nah, terakhir sebelum kita belajar firman, ini saya mau sampaikan buat saudara. Saya pribadi kan ngikuti dan Tuhan itu bawa saudara. Selama intensifnya itu kira-kira hampir 6 bulan terakhir, dari bulan Juni. Saya lihat Tuhan bawa dalam sebuah prosesnya. Dan saya mengatakan begini, sebetulnya untuk bangsa ini itu diberkati ya. Berubah nih. Dari bangsa yang sangat kaya, itu cuma gini. Nah tapi keleknya itu tuh memang nggak bisa seringan telapak tangan. Tapi itu sebetulnya tidak, saya nggak tahu bagaimana menggambarkannya. Itu sebetulnya tidak perlu kerja keras gila-gilaan kayak begitu rupa, nggak perlu tuh. Itu seperti berkat, kalau saya menggambarkan ini, turun dari langit. Kayak langit terbuka gitu, terus rontok semua kerikilnya surga kan emas semua. Tiba-tiba kebuak semua. Bukan lahar Merapi, tapi lahar surga. Emas semua. Itu bisa nggak Pak? Ya bisa tuh. Saya ngomong begini bukan karena, oh saya percaya. Loh, saya percaya. Tapi wong mata saya ini lihat sebetulnya. Nah, tapi itu tidak lama lagi pasti akan terjadi. Hanya memang ketika sampai ke pribadi-pribadi, tergantung kepercayaan Tuhan terhadap saudara. Kalau dia percaya, engkau akan diberkati luar biasa. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita lagi menunggu nih. Ini saya kerasa banget dan dalam proses ini sudah dekat sekali. Ini tinggal masalah waktu nih, dekat sekali. Nah, tiba-tiba beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dapat penglihatan pagi-pagi. Dan ketika dia sampaikan ke kami doain, Tuhan berkata itu dari Tuhan. Saya sampaikan ini sebagai himbauan, tapi dengan tujuan semua kita menikmati. Jadi mulai tanggal 1 nanti, itu hari apa ya? Rabu ya. 1 sampai dengan tanggal 10 hari. Tuhan itu ngomong begini ke kami gini. Tiap pagi angkat mahkota di depan Tuhan dan nyembah Tuhan. Saudara tidak usah buat mahkota terus melu ngangkat-ngangkat di rumah, nggak usah. Itu setiap kelompok diwakili satu. Nah kita akan lakukan itu. Dan itu diperintahkannya di tempat tertinggi dari tempat ibadah kita. Jadi kita akan buat di atas sekolah itu. Di atas lantai 8 sekolah itu akan dibuat di situ. Sudah ada beberapa orang saya tunjuk selama 10 hari bergantian jam 6 pagi. Dia ngomong 5 menit aja diangkat. Saya ingat cerita pengalaman waktu gereja yang lama itu mau disita bank. Dulu kita ngutang bank, malu-maluin betul. Tapi ya dulu memang nggak ngerti apa-apa. Kita semua belajar dari kesalahan dan kebodohan kita. Yang penting jangan diulang lagi. Kita utang bank untuk beli gedung itu. Sebuah titik nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar bunga, nggak bisa bayar pokoknya. Gedung itu hampir disita bank. Ada waktu cuma 2 minggu. Nah waktu itu Tuhan ngomong begini, doa tiap malam. Dari jam 12, kita doa kayak orang gila saudara. Tiap malam dari jam 12 sampai setengah 3, jam 3. Teriak-teriak, ngurapi gedung jangan sampai disita. Menurut saya Tuhan itu melihat sambil senyum dan geli, dia berkata. Nah nek wis kepepet ngono lho, apik gitu ya toh. Kalau kita ini belum kecepit tuh nakalnya luar biasa. Kalau sudah kecepit itu, wah teriaknya sama Tuhan itu begitu menggetarkan surga. Lalu Tuhan berkata gini, yang ini aku rindukan. Kalau biasanya cuma, Tuhan terima kasih, amin, habis. Enak Tuhan, selesai. Nggak ada doa segenap hati, nggak ada. Nah itulah repotnya, makanya itu ya saudara ya. Kalau saudara lagi diberkati, getarkan surga dengan berkatmu. Nanti Tuhan itu berkata, ya wis berkati. Ya, tapi kalau Anda menggetarkan dengan teriakan dan lolongan dan jeritan itu waktu susah, ya Tuhan berkata, wah cocoknya kok susah ya, membuat hatiku bergetar terus. Nah itulah yang repot saudara. So, di tengah-tengah kita doa tiap hari itu, teriak-teriak. Ada seorang ibu, dapat pernyataan Tuhan, saya pernah ceritakan. Yang begini, Pak, Bapak disuruh sekarang ini berdiri di depan pintu gereja, di luar, tangan diangkat ke atas,
Minimal 1 jam, Pak. Nanti Tuhan akan memberkati. Sejujurnya nih saudara, saya tidak tahu itu benar suara Tuhan atau dia kerungon-kerungonan, saya nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu. Lalu saya tanya, lah kalian di mana? Kami mendukung di dalam. Ya kayak tunggal itu. Padahal belakang itu kan night club saudara, bayangin. Kalau jam 12 sampai jam itu kan rame itu. Dibuat tontonan loh saya saudara. Satpam lewat berhenti, Pak, enggak boleh ngeloroi orang. Harus dia masuk gini. Enggak boleh. Enggak boleh. Sampai hari ini saya enggak tahu itu suara Tuhan benar atau itu memang dia sendiri. Tapi Tuhan itu ngomong begini. Kamu tidak usah ngerti nak. Pada waktu kamu dapat firman itu, bahwa itu suaraku atau tidak, tapi yang pertama muncul itu sikap hati. Memang kita mesti waspada, menguji setiap roh, iya. Tapi kalau muncul pertama kecurigaan, saudara tidak akan melakukan apapun. Sikapmu harus begini, Tuhan, kalau ini daripadamu, aku akan lakukan. Nah, seandainya itu suara ibu itu sendiri ya, yang akhirnya secara manusia konyol. Kalau saya kerjakan, dan saya kerjakan loh saudara, itu sebenarnya Tuhan tuh gini, oh niat hatinya itu melakukan apa yang aku perintahkan. Nah kalau niat hatinya melakukan yang dia perintahkan, dan berkata ini anak tulus, dia mau. Dan itu butuh sedikit kerendahan hati. Pak itu kan bukan sangat rendah hati, belum tentu saudara. Wong saya rodo isin no, sebetulnya. Kalau rendah hati kan tidak malu saudara. Ini rodo isin saya terus terang. Nah itu butuh sedikit kerendahan hati dan mengerjakannya. Itu membuat hati Tuhan itu nggak tahan saudara. Dan kenyataannya itu kalau saya kerjakan, paling-paling yang rugi siapa? Ya saya toh. Oh tidak melibatkan yang lain tenang-tenang di dalam gereja kok. Entah ngapain saya nggak tahu, cengengesan atau ngobrol atau ngopi saya nggak tahu. Tapi memang setelah kita kerjakan itu 2 minggu, bukan hanya utang gereja lunas, itu memberikan terobosan keuangan sampai dengan hari ini. Nah sekarang Tuhan itu perintahin yang mirip, tapi tidak untuk saudara lagi, tenang aja. Kita akan buat jam 6 pagi di situ. Ya biar orang nonton enggak apa-apa, bagus kan? Biar mereka tahu kita mengagungkan Tuhan. Itu bukan sekedar, itu bukan kayak jimat diangkat, itu sikap hati. Yang berkata Tuhan, aku mau naikkan ini. Pak, kenapa harus begitu? Itu sama dengan Anda angkat tangan kok. Kenapa sih kok ngangkat tangan begini? Tanda kita nyerah kan? Tanda kita berkata Tuhan, ini loh aku tertuju kepadamu. Tangan diangkat begini. Ya enggak usah diangkat toh Pak, ya enggak apa-apa. Kenapa tepuk tangan? Ada orang berkata gini, ini kembali ke tahun 70-an menjelaskan ini. Kok kayak keplok idoro, lu ngawuri. Kalau ada orang ya, saudara ngerti nggak? Begitu ada orang besar masuk itu, semua orang tepuk tangan toh. Bukan ngeplok idoro. Presiden masuk, semua berdiri tepuk tangan, tepuk tangan. Masa dia ngamuk, apa aku doro, mbok keploki? Enggak ada. Itu orang yang ininya raga, goyang-goyang aja. Jadi gawat, cara mikirnya tuh banyak orang gawat. Apa harus angkat tangan? Ya enggak harus. Tapi itu ekspresi hatimu. Apa harus menari? Jingkrak-jingkrak. Ya itu omongannya Mikal. Ketika Daud menari itu. Bukan tambah baik. Itu ekspresi tiap orang berbeda. Nah Tuhan berkata angkat mahkota. Nah saudara ikuti jam 6 pagi. Enggak usah angkat mahkota. Nyembah aja. Tinggikan Tuhan. Setengah jam lah. 5 menit lah, pokoknya nyembah aja, tepat jam 6, Pak saya di mobil nyembah, buka mata, drive yang hati-hati, nyembah. Jangan ngomel, jangan ngerasani orang saudara, nyembah aja. Nah kemudian sorenya Tuhan berkata, nyembah Tuhan sama-sama. Saudara ini hanya tidak keharusan, kalau Anda mau bergabung, oke, 6:30 malam, dari jam 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 10, 6:30 malam. Kita hanya nyembah tuh, nggak ada khotbah, nggak ada apa-apa, nyembah aja, meninggikan Tuhan. Sejam,
nyembah, selesai. Dan saya mau percaya, saudara, sebelum Natal sudah ada terobosan-terobosan luar biasa. Karena begini, Desember nanti, tanggal 27 sampai 29, kita ada acara lagi, itu temanya mimpi jadi kenyataan. Dan saya mau setiap impian kita jadi kenyataan. Mari percaya sebelum tahun ini selesai, ada terobosan besar di tengah-tengah kita. Itu akan mengubah segala-galanya. Saya menghimbau saudara kalau mau ambil bagian tiap pagi di tempat masing-masing jam 6 pagi. Lalu sore kalau Anda ada waktu, Anda mau 6:30 malam, 10 hari, nyembah, sejam aja, nyembah aja. Tidak ada apa-apa yang lain, nyembah aja, ninggikan Tuhan. 10 hari, lakukan dalam ketekunan. Saya percaya anugerah Tuhan dilimpahkan dengan kuat. Amen, saudara. So itu bagian yang saya mau bagikan. Nanti selesai firman ada satu klip yang saya juga mau tunjukkan buat saudara. Saya baru balik dari Jogja beberapa hari yang lalu, masuk ke desa, lihat itu 6 kilo dari Merapi, memang mengerikan sih. Masih terasa sisa bencananya. Kami lagi mencoba akan akan saringan air, karena mereka itu airnya mengandung logam berat, saudara. Itu kalau diminum itu racun. Jadi kalau itu disaring, kelak bisa untuk minum orang desa. Kalau ini jadi satu, kita akan perbanyak. Yang kedua, kita mau pakai akan netralisir kita untuk menetralisir akan debu dan tanah itu yang asamnya tinggi sekali. Dan kalau itu bisa dinetralisir, mereka bisa tanam, tidak usah nunggu 10 tahun. Tapi tahun ini mereka bisa mulai tanam walaupun itu debu. Dan saya yakin Tuhan akan berkati dan tolong kita. Itu akan membuat banyak hal dan kita mengerjakan banyak. Di awal-awal kita kerjakan luar biasa. Sekarang ini sebetulnya yang dibutuhkan anak-anak Tuhan yang menyentuh hati mereka. Kalau soal makan mereka sudah beres. Sebagian besar lah sudah beres. Soal makan, soal kehidupan sehari-hari masih banyak bantuan yang datang. Tapi untuk menyentuh hidup mereka, memberikan akan iman ke depan seperti apa, itu sebuah persoalan tersendiri. Dan saya melihat bahwa banyak teman-teman di Jogja, teman-teman Mahanaim, teman-teman di Temanggung bergerak karena mereka lebih dekat ke sana untuk lakukan itu. Dan saya dengar kesaksiannya ajaib. Tiap hari minimal 3.000 orang yang mereka pimpin terima Tuhan Yesus. Tiap hari, saudara. Tiap hari. Dan sekaligus saya mau berkata, itu yang seharusnya dibuat. Kita tidak boleh hanya memberikan bantuan untuk kehidupan mereka. Memang di awal itu yang dibutuhkan. Mereka panik, mereka butuh makan, di drop makanan. Itu yang pertama-tama dibutuhkan. Mereka juga butuh MCK. Karena ada ribuan pengungsi, WC cuma 11. Anda bisa kebayang enggak, setiap hari penuh tuh WC-nya. Dan antrinya luar biasa. Jadi kita sudah lakukan bagian itu. Dan sekarang ini, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau masuk ke kampung-kampung mereka, nyentuh hidup mereka, peluk mereka, doakan mereka. Dan saya dengar itu minimal, ini yang dibuat Mahanaim itu setiap hari mereka bisa bawa pimpin orang terima Tuhan itu sampai 3.000. Yang Jogja sendiri buat minimal 1.000 orang tiap hari dibawa pimpin ngucap terima Tuhan Yesus. Ini ajaib sekali. Saya percaya ini waktunya Tuhan melawat akan bangsa kita. Kita tidak mengharapkan ada bencana, tapi kalau itu terjadi, karena memang sudah akhir zaman, bumi sudah semakin tua, kita lakukan bagian kita. Saya percaya sebentar lagi berkat yang ajaib akan Tuhan limpahkan, sehingga kita bisa buat lebih banyak lagi untuk bangsa kita. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajar Anda untuk belajar sesuatu yang sebetulnya cukup berat, tapi saya berharap, saya yakin Anda bisa tangkap dengan hatimu. Lukas pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan baca cukup banyak ayat pada pagi hari ini. Dan saya berdoa, saudara akan belajar sesuatu. By the way, doakan Pak Marso sakit. Dia dirawat di Panti Wilasa Dr. Cipto ya. Beliau sakit. Dan butuh dukungan doa semua kita supaya anugerah Tuhan turun dalam hidup beliau. Ini full timer yang paling lama dan paling senior, saudara. Pak Marso, Mbah Marso sebetulnya. Usia masih muda, baru
78 ya. Baru 78. Targetnya 1.500, dia baru 78. Artinya kita ini hidupnya kekal dalam Tuhan Yesus. Saya percaya beliau juga percaya pengangkatan ya. Tanya, apakah Bapak percaya pengangkatan? Siap, dia pasti akan diangkat Tuhan, dia percaya itu. Nah, sekarang baru umur 78, jadi kalau Anda lebih muda dari dia, saudara masih anak-anak dibandingkan Pak Marso. Jadi mari semangatlah, kerjakan terus sampai Tuhan datang. Selesaikan tugas sampai garis akhir. Dan sampai minggu lalu masih kerja terus. Nah, kadang-kadang ya boyoknya sakit, ya itu memang menurut saya tanda-tanda keremajaan itu ya, boyoknya sakit itu. Tapi ini orang hebat, saudara. Bantu doa. Beliau dirawat di rumah sakit dan kita berharap Tuhan akan pulihkan. Baik, Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ini ayat sebetulnya aneh sekali. Kenapa anehnya? Secara jasmani, imam besar sebetulnya hanya satu. Tapi Alkitab mengatakan ketika Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, artinya indikasinya imam besarnya dua. Hanas ini adalah mertuanya Kayafas. Jadi Kayafas ini mantunya Hanas. Harusnya tidak pernah ada dalam perintah Tuhan, imam besar lebih dari satu. Kenapa? Karena imam besar itu menggambarkan Yesus. Ingat, perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang, perjanjian baru merupakan substannya atau bentuk yang wujud aslinya yang sebenarnya. Nah, Kayafas seharusnya itu bayang-bayang daripada Yesus. Jadi kalau orang ketemu Kayafas, maka sebetulnya Kayafas inilah yang akan memimpin orang kepada siapa? Yesus. Tapi hari itu ada dua bayang-bayang. Satu Hanas, satu Kayafas. Dan yang aneh sebetulnya kalau Anda membaca cerita ini, maka kita mengerti dari pihak Tuhan. Dia betul-betul dari awal sudah menolak Kayafas. Saudara, kenapa saya berkata begitu? Ingat, Alkitab mengatakan, perjanjian lama itu bayang-bayang. Dari kita, wujud aslinya perjanjian baru. Maka kalau Anda melihat bayang-bayang saya, seharusnya kalau engkau ikuti, akan ketemu dengan yang punya bayang-bayang. Ya kan? Tidak mungkin Anda ketemu bayang-bayang saya, kok ketemunya sama orang lain, itu nggak mungkin. Karena setiap orang punya bayang-bayang sendiri. Nah, shadow kita akan menuntun kepada yang punya shadow, yang punya bayang-bayang. Harusnya Kayafas ini, kalau diikuti ya, akan nuntun orang kepada Yesus. Kenyataannya tidak. Karena yang berteriak pertama, inilah anak domba Allah, bukan Kayafas. Tapi siapa? Yohanes Pembaptis. Dan di ayat ini jelas Alkitab berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah rema Tuhan kepada Yohanes. Tuhan berikan remanya kepada Yohanes, dan Yohanes teriak, dia berkata, inilah anak domba Allah. Aneh. Itu tanda Tuhan telah menolak dia. Saudara, kalau orang ditolak Tuhan, belum tentu di jasmaninya langsung turun, saudara. Yang jelas akan pudar pengaruhnya, semua kerjaannya pudar. Sudah suam, tidak pernah lagi punya kekuatan seperti yang dulu. Itu orang yang ditolak Tuhan, pelan-pelan tapi akan pudar itu. Sudah nggak ada gregetnya lagi,
Nggak ada pukulan yang kuat lagi dari hidupnya. Tidak ada visi baru, tidak ada mandat baru, tidak ada otoritas baru. Nah, itu yang terjadi pada Kayafas. Sebetulnya sejak Yohanes muncul, dia terganggu banget. Karena ini orang bicara kebenaran, tapi dia hajar orang-orang agamawi seperti Kayafas. Dan mereka tidak berani berkutik. Karena orang ngikuti kemanapun Yohanes pergi. Nah, sekarang saya mau ajak Anda fokus. Lihat orang yang bernama Kayafas ini. Di sebuah titik ada sebuah kesalahan. Jadi begini, di Lukas pasal yang ke-3 tadi, ditolak oleh Tuhan. Dia tidak mendapatkan rema. Sehingga dia tidak bisa menunjukkan orang siapa Yesus itu. Malah kemudian ketika Tuhan muncul, dianggap sebagai ancaman buat hidupnya. Nah, nanti kalau Anda perhatikan ya, itu orang itu begitu. Ketika hatinya ini nggak beres, ya, lalu kemudian tiba-tiba di sebuah titik nanti dia akan melakukan sebuah kebodohan. Nah, apa yang dibuat oleh Kayafas? Sekarang mari kita lihat Markus 14. Markus 14. Markus 14 ayat yang ke-63. Kalau Anda baca judulnya di perikop itu, Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, ini imam besarnya jelas Kayafas sebetulnya. Karena Hanas itu sudah selesai masanya, tapi pengaruhnya masih besar terhadap menantunya. Nah, ini yang dibuat imam besar, 63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia robek pakaiannya. Nah, kelihatannya ngerobek pakaian ini biasa. Tapi sebetulnya ini bukan hal yang biasa. Di dalam hukum Tuhan dikatakan, seorang imam besar tidak boleh mengoyakkan pakaiannya. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat sekarang. Keluaran pasal yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-28. Lihat dulu pada ayat yang ke-32. Ini pakaian imam besar ya. Kalau Anda baca judulnya mengenai pakaian imam, pasal 28 dari kitab Keluaran. Nah, ketika ngomong soal imam besar, ngomong pakaiannya Harun, ayat 32 berkata begini. Lehernya haruslah di tengah-tengah, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun, perhatikan ya, seperti leher baju sirah, haruslah lehernya itu, supaya jangan apa, koyak. Jadi pakaiannya aja dibuat begitu rupa, itu ada pinggirannya. Dibuat dengan kuat sekali, tujuannya supaya jangan koyak. Jadi bahannya saja itu bukan bahan yang gampang dikoyak. Lalu kemudian kita lihat sekarang, Imamat pasal yang ke-21. Imamat pasal yang ke-21. Ayat yang ke-10. Imamat 21 ayat 10. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yaitu imam besar ya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan perhatikan, janganlah ia mencabik pakaiannya. Jadi pakaian imam besar itu dibuat supaya jangan terkoyak pada lehernya ini. Dan ada perintah, jangan mencabik pakaiannya. Kalau Anda baca itu ya, kalau ada keluarganya yang mati, Anda boleh berkabung, berduka, hancur hatimu, koyak hatimu. Jangan kau cabik pakaianmu. Ini, Anda mesti ngerti. Kenyataannya, Kayafas robek pakaiannya. Hukum Tuhan berkata, jangan. Dan dibuat dari bahan yang tidak gampang robek.
Kira-kira kekuatan seperti apa yang membuat dia sampai bisa ngerobek pakaiannya? Memang katanya sejak mereka mengalami pembuangan, diizinkan seorang itu merobek pakaiannya kalau ada penghujatan kepada Tuhan. Tapi itu kan manusia yang mengizinkan. Tuhan berkata, jangan kau robek. Dan Kayafas ngerobek itu. Nanti saya akan cerita urutannya. Anda tangkap dulu ya, supaya ngerti. Nah, kenapa tidak boleh dirobek? Sebab ini ada artinya. Balik ke Keluaran 28 sekarang. Keluaran pasal 28. Ayat yang kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya bagus. Pakaian imam itu dikatakan for glory and beauty. Untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Saya perlu mendekat kepada saudara nih, supaya kita bisa ngomong dari hati ke hati. Saya harap Anda mudeng. Dengerin saudara ya, ini sebuah kasus. Ini kalau Anda nangkap dengan rohmu, engkau akan ngerti betul. Kenapa ya, kalau Anda perhatikan sekarang akhir-akhir ini ya, Anda kalau lihat penari ini ya, kostumnya, ini bukan karena, oh ben api kostum begini. Setiap itu Tuhan ngomong itu ya, itu ada artinya. Pak, sekedar pakaian. Pakaian itu bicara siapa saudara. Kalau Anda ke gereja, pakai rok mini segini. Terus pakai apa ini? Bukaan begitu. Saya kudus Pak, hidup saya kudus. Orang nggak percaya, saudara. Orang nggak percaya. Anda dengan pakaianmu, orang akan tahu who you are. Nggak mungkin. Misalnya Anda laki pakai singletan sama celana pendek, duduk di depan gini. Yang penting kan hatinya, Pak. Ya tapi itu nyebelin Tuhan, saudara. Anda ngerti ya? Sekarang saya ngomong Kayafas lah, supaya jangan panjang lebar. Kayafas. Kenapa dari awal ditolak Tuhan? Kenapa tidak ada penjelasannya? Tapi kenapa Tuhan tidak memberikan remanya ke Kayafas? Dia itu pegang jabatan yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah milih presiden. Dia pilih imam besar, iya. Dia atur detail sekali karena itu menggambarkan Kristus. Nah sekarang Kristusnya menjelang lahir, remanya tentang Kristus bukan ke Kayafas, tapi ke Yohanes di padang gurun. Kenapa? Kalau Anda baca, kan aneh. Pada zaman Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Kenapa dua imam besarnya? Itu sudah mengindikasikan Kayafas ini tidak betul-betul berdiri sebagai bayang-bayang Kristus. Hidupnya punya bayang-bayang kembar, yaitu mertuanya. Mungkin orang ini nggak terlalu percaya diri. Mungkin dia nggak yakin. Tapi yang jelas dia membiarkan orang lain masih kendalikan jabatan itu walaupun sudah selesai masanya. Sebelum Kayafas memang Hanas imam besarnya. Dia mundur, dia step down, tidak jelas kenapa. Kayafas yang menggantikan, tapi pengaruhnya Hanas ini begitu besar. Nah ini sebetulnya mirip dengan Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan tidak pernah panggil bapaknya. Dia berkata, Abraham lu keluar. Tapi kenyataannya yang mimpin dia keluar, itu Terah bapaknya. Akibatnya apa? Dia berhenti di Haran, 15 tahun
tidak bisa bergerak lebih maju dari itu. Dan tidak pernah mencapai Kanaan ketika bapaknya masih hidup. Dalam kehidupan kita seringkali saudara, Anda harus menjumpai sebuah fakta. Ketika Tuhan panggil engkau sendiri, betul-betul kau sendiri loh. Kalau Anda berkata, temenin dong, kita bersama-sama dong, kayak Kayafas. Tuhan berkata, kau tidak pernah punya dua bayang-bayang. Tapi karena engkau tidak bisa melakukan tugasmu sebagai bayang-bayangku, Tuhan berkata, selesai. Dia kirim Yohanes dan dia beri rema Yohanes di padang gurun. Itu pun Kayafas tidak ngeh. Waktu berjalan, dengan Yohanes dia mulai terganggu. Ketika Tuhan Yesus muncul, sekian waktu kemudian dia tambah kacau. Karena Tuhan ini seperti selebritis baru. Semua orang ikut dia. Kayafas kalau khotbah orang ngantuk, Tuhan kalau khotbah orang hidup sekali. Kayafas orang sakit dengar dia khotbah mati, ketemu Yesus orang mati bangkit. Kayafas khotbah orang memberi 5 roti 2 ikan, yang kenyang cuma dia. Ikut Tuhan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lagi dapat makan. Dan sisa 12 bakul. Anda bisa kebayang dia ngajar dengan kuasa, sampai orang berkata yang begini belum pernah kami dengar. Kalau Anda bisa membayangkan betapa hebatnya Tuhan mengajar. Walaupun mereka nggak mudeng loh saudara. Karena ngomongnya pakai perumpamaan tuh, nggak mudeng mereka. Tapi ada yang narik roh mereka berkata, ini luar biasa. Orang berbondong-bondong datang disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, ajaib. Kayafas juga mendoakan orang sakit, maka orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Alias tidak sembuh. Wong buta berjalan kan banyak, saudara. So, Anda bisa kebayang nggak? Ini imam besar loh. Dia pakai atribut, pakai baju, pakai semuanya. Tapi nggak ada powernya. Dan itu menggerogoti akan hatinya. Tidak ada yang lebih jahat atas hidup kita. Lebih daripada yang namanya kecewa, kepahitan, kemarahan, dendam, sakit hati. Karena itu membusukkan di dalam. Dan Kayafas tidak mampu itu mengatasinya. Hatinya dipenuhi dengan iri. Dia berkata, siapa orang ini? Anak tukang kayu. Bukan orang Lewi. Tapi seluruh dunia ngikut dia. Tidak ada lagi orang datang kepadanya minta pertimbangan. Semua datang ke Yesus dapat pertolongan. Dan Kayafas seperti, maaf kata, lemdaklah orang Amerika berkata, bebek yang lumpuh tidak bisa ngapa-ngapain. Dan Tuhan itu seperti pendekar hebat, saudara. Langsung hilang aja. Bayangkan dia ngomong soal pengampunan dosa, padahal dia merasa, Kayafas berkata, ini kan tugasku, mintakan pendamaian, pengampunan dosa. Dia ngampuni dosa orang. Kan dia merasa begini, kerjaanku disingkirkan ini. Dia tidak bisa ngatasi kepahitannya. Dia nggak bisa ngatasi kekecewaannya. Dia nggak bisa ngatasi kemarahannya. Dan itu dia biarkan 3 tahun itu merongrong hatinya. Dan di sebuah titik, ketika dia berhadapan untuk pertama kali dengan Yesus, semua kebencian, kemarahan, sakit hati, iri hatinya, ngumpul jadi satu. Dan ketika dia dengar Tuhan mengakui bahwa dirinya Tuhan, itu meledak dan dia berkata, ini bukan meledak bela Tuhan. Dia berkata, ini kesempatan buat aku untuk membunuh dia. Dia robek pakaiannya. Padahal dibuat dari bahan yang tidak gampang koyak. Ada kekuatan jahat di dalam yang meledak keluar. Saudara, orang itu bisa berbuat sangat jahat dan sadis. Kalau ini kepahitan dan kejahatan di dalamnya meledak jadi satu. Robek pakaiannya. Dia tidak mengerti. Itu diberikan for glory and beauty. Yang dia robek adalah glorinya and beauty-nya.
Yang dia robek adalah kemuliaan dan keindahan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia robek sendiri. Sejak hari itu, tidak pernah lagi kita dengar nama Kayafas. Sebab dia yang merobek, menghancurkan glory and beauty-nya. Anda dan saya adalah imamat yang rajani, royal priesthood. Begitu engkau terima Yesus sebetulnya dalam kehidupan kita, dia berikan pakaian seorang imam. Dan itu pakaian akan bicara soal glory and beauty. Dan ketika Tuhan memberikan glory and beauty, kemuliaan dan keindahan, dia berkata, jangan kau koyakkan itu, nak. Sebab kalau engkau koyakkan, glory and beauty-mu selesai. Dan pakaian itu sangat tipis dan sangat nempel dengan hati kita. Apapun yang ada di hati akan memberikan warna kepada pakaian keimaman kita. Dan kalau hati kita begitu marah, akan muncul api asing yang menghanguskan akan glory and beauty kita, kemuliaan dan keindahan kita. Kalau itu menimbulkan kepahitan seperti empedu yang pahit, itu akan mengotori akan beauty and glory kita. Dan itu yang membuat segalanya menjadi pudar. Dan kemuliaan Tuhan tidak bersinar kuat lagi dalam kehidupan kita. Dan semakin engkau seperti itu, semakin engkau melihat orang lain tambah berseri, tambah bersinar, tambah berkilau, hatimu makin pahit. Engkau berkata, aku tidak mau kalah. Dan itu makin merusak. Dan tanpa sadar akhirnya engkau merobek sendiri glory and beauty-mu. Setiap kita diberikan kemuliaan dan keindahan oleh Tuhan. Jangan seperti Kayafas, saudara. Rusak semuanya. Saya teringat perjanjian lama. Harun dan Miriam berontak suatu hari. Berontak gara-gara Musa kawin dengan wanita Kusi. Musa sudah, menurut saya sudah cukup umur lah. Karena dia 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Diperkirakan waktu itu umurnya sudah paling tidak ini 100 tahunan lah. Bayangin opa-opa 100 tahun jatuh cinta lagi. Bayangin saudara. Makanya saya bilang Pak Marso itu masih muda karena Musa 100 tahun itu jatuh cinta lagi, kawin lagi. Beliau kan baru 78 saudara. Ya 78 itu kan 17 tahun lebih-lebih dikit lah saudara. Jadi saudara itu masih ngomong sama sekitarmu, saya masih muda loh, saya masih muda. Jangan ngomong, wis tuwek aku, wis mambu lemah. Jangan saudara, jangan. Ngomong, aku masih muda. Siapa yang merasa masih muda, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amen. Anda akan kuat lagi, sehat lagi, dahsyat lagi. Ini gereja isinya orang muda. Pak, rambut saya putih, cuma cat tok berubah, enggak apa-apa. Semua kita orang-orang muda. Musa umur 100 tahun, dia lihat perempuan Kusi. Perempuan Kusi itu perempuan Ethiopia, orang hitam. Mungkin dia lihat orang Yahudi semua itu ya. Tiba-tiba ada orang hitam lewat, kidik. Kok aneh ya ini ya. Dia senang sama itu. Kawin. Dua orang yang mendampinginya marah besar. Satu Miriam, satu Harun. Nah Miriam ini kakaknya Musa. Dia ngomongin ora pantes ya. Wis tuwek, orang ngerti, tidak tahu diri. Wis muter-muter ning padang gurun. Harun diomongin, "Heeh, bener kuwi." Mosok kawin meneh ana wong lewat. Itu kan lagi jalan di padang gurun itu tiba-tiba ada traffic-nya merah lampunya. Enggak ada traffic sih, kira-kira lampu merah berhenti sebentar. Ini orang Kusi ini lewat kata-kata. Musa kan di depan berkata gini, "Kok ireng rada apik ya. Iki kok gosong semua ini, gosongnya dadi mateng nih. Kalau kopi ini baru olahan sedikit tuh sudah mateng nih kopinya." Senang sama orang hitam saudara. Nikah. Nah itu menciptakan Yahudi-Yahudi yang di Ethiopia itu ya ini saudara, diantaranya. Nanti diperkirakan dari sinilah itu lahir sebetulnya Ratu Sheba itu. Terus kawin sama Salomo. Pokoknya itu urutannya begitu kira-kira. So,
Lalu marah, Harunnya berkata, iya, marah mereka. Nah marahnya gini, apanya dengan Musa? Tuhan ngomong, dengan kita juga Tuhan ngomong. Dan Tuhan mendengar itu. Tidak usah mereka teriak-teriak. Dengan sendirinya itu akan mengangkat hidup mereka. Dengan sendirinya, dengan sendirinya, dengan sendirinya. Saudara, kalau Anda perhatikan orang-orang dalam kepangkatan misalnya, setiap kali Anda lihat tentara itu naik pangkatnya, tidak usah dia teriak minta tambahan gaji. Dengan dia naik pangkat, gajinya itu naik dengan sendirinya. Anda kerja di perusahaan, kalau kedudukanmu meningkat, nggak usah minta tambahan gaji. Ketika naik akan kedudukanmu, otomatis gajimu juga naik. Glory and beauty itu sama. Semakin sweet hatimu, semakin manis hatimu, semakin tidak ada kekecewaan dan kemarahan. Itu blessing-nya akan dengan sendirinya naik, karena tiba-tiba hidupmu akan diberikan Tuhan glory yang naik lagi, from glory to glory. Dan keindahanmu akan makin ajaib. Amen, saudara. Tuhan berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau lihat hati kami Tuhan, yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Kau berikan kami hati hamba, hati yang penuh dengan kemanisan. Glory and beauty kami tidak pudar, tapi akan makin bersinar dengan ajaib. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan kekurangan yang baik, bahkan yang terbaik Engkau terima untuk kemuliaan namanya. Glory and beauty yang Tuhan berikan dalam hidupmu akan makin bersinar, makin berkilau untuk kemuliaan namanya. Dan anugerah Tuhan tak pernah berhenti dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Duduk sebentar. Saya mau putar satu klip buat saudara. Tapi sebelum saya putarkan, saya ingat satu cerita, satu kisah hidup saya. Pernahkah Anda melihat ke depan dan tiba-tiba engkau melihat seakan-akan semuanya runtuh? Saya masih ingat waktu kami selesai SMA, satu persatu orang-orang inti teman-teman pelayanan yang hebat-hebat tinggalkan kota Semarang, satu persatu. Satu yang dipakai Tuhan pelepasan luar biasa, pindah ke Kanada. Sedih sekali hati saya. Satu yang pinter sekali, pindah ke Korea waktu itu. Satu lagi yang berapi-api buat Tuhan, luar biasa, pindah ke Amerika. Satu persatu tuh, saya pindah. Sampai kita ini pernah persekutuan, saudara, di kantor Sangakala itu. Hanya 3 orang atau 4 orang. 4 orang. Ya, 4 orang. Mati, gak ada apa-apa.
Dan kami masih ingat kami hanya duduk di belakang mejanya Pak Adi itu, yang Pak Adi pun pindah ke Amerika waktu itu. Saya pikir habislah. Habis kegerakan itu habis, kita nggak punya apa-apa. Saya masih ingat kalau kita kebaktian itu di gedung pemuda, sekarang gedung Aztek, dulu bekas penjara Jepang. Itu paling murah karena sewanya cuma 25.000 sekali pakai. Itu pun kita nombok loh saudara. Kebaktian kalau bisa datang 60 orang sudah bagus kan. Kita mau berkata jam 6 kita mulai ya, paling cepat 6:30 baru dimulai. Berat sekali. Tapi itu hari-hari yang harus dilewati. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan yang lain, ya habislah. Tapi kalau kita mau berkata, aku mau pelihara hatiku Tuhan. Aku ikut Engkau bukan yang lain. Dan kau hanya nyembah Tuhan. Glory and beauty makin kuat dalam hidup kita. Amen saudara. Saya berdoa Anda akan makin diberkati. Dan menikmati akan anugerah yang luar biasa. Ini pelayanan di Merapi. Saya mau tunjukkan sisi lain yang hari-hari ini sedang dikerjakan yang ribuan orang tiap hari dibawa datang ke Yesus. Sudah siap klipnya? Oke, silakan.